Rabu kemarin, Komisi Pemilihan Umum KPU telah menetapkan hasil pemilu 2024. Berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat nasional, terdapat 8 partai yang memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4%. PDI Perjuangan mendulang suara paling banyak pada pemilu kali ini. Posisi kedua ditempati Golkar. Posisi selanjutnya diisi Partai Gerindra dan PKB. Posisi kelima dan 6 yakni Nasdem dan PKS. Selanjutnya posisi ketujuh dan ke-8 yaitu Demokrat dan PAN. Dalam pemilu kali ini, P3 dan PSI tidak lolos ambang batas parlemen. Tidak lolosnya P3 ke Senayan tentunya mengejutkan. Ini merupakan kali pertama sejak 1971 P3 tidak memiliki wakil di DPR RI. Lantas kenapa P3, partai berusia setengah abad ini gagal mengirim wakilnya ke Senayan? Lalu, kenapa PSI kembali gagal ke Senayan di pemilu 2024 dan hanya memperoleh 2,8%? Hasil itu berbanding terbalik dengan upaya PSI menjual nama besar Presiden RI Joko Widodo selama perhelatan pemilu 2024. Salah satunya dengan mengangkat putra bungsunya Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI. Tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Dan untuk pertama kali P3, partai yang melegenda ini gagal mengirimkan wakilnya ke Senayan. Dan juga untuk kali kedua kalau tidak salah, ini PSI juga di pemilu 2024 masih gagal melenggang ke Senayan. Kira-kira apa faktor yang menyebabkan hal ini, pemirsa? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir bersama di malam hari ini. Masih bergabung bersama kita Mas Nyarwi Ahmad, pengamat politik. Mas, masih semangat ya membahas bagaimana hasil dari yang sudah diumumkan KPU dan juga sudah hadir bersama saya di sini ada Mas Dede Prayudi dari PSI. Apa kabar Mas Uki? Kabar baik, terima kasih sudah diundang, sehat alhamdulillah. Dan nanti juga akan bergabung bersama kita ada Ahmad Baidowi, Ketua DPP P3, serta ada juga Prof. Burhanuddin Mutadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik. Selamat malam Mas Burhan. Baik, kita akan mulai mungkin membahasnya dari Mas Uki dulu. Mas Uki, ini PSI gagal lagi nih melenggang ke Senayan. Kira-kira sudah dilakukan evaluasi belum sih? Apa yang menyebabkan sebenarnya? Ya, terkait dengan PSI tidak sampai dengan 4% ya. Kita baru akan melakukan evaluasi nanti setelah Lebaran, gitu. Tapi kan ada cara lain melihat perolehan PSI sekarang. Artinya begini, dibandingkan 2019 suara atau perolehan suara PSI itu naik loh 1,6 juta suara, kurang lebih ya. Atau secara persentase itu kurang lebih juga 1%. Dan akan lahir fraksi-fraksi PSI yang baru di daerah-daerah. Ini misalnya di Semarang ya, kami memperoleh 5 kursi ya. Tadinya tidak ada sama sekali, artinya lahir fraksi PSI baru di Semarang. Yang kedua di Solo juga 5 kursi. Artinya akan lahir juga fraksi PSI di Solo. Kemudian salah satu kabupaten ya di Maluku ya, bahkan PSI di sana akan menjadi ketua DPRD. Belum lagi di banyak wilayah di mana PSI di sana akan menjadi wakil ketua atau pimpinan lah di DPRD setempat. Jadi untuk kenapa belum mencapai 4%, tentunya kami akan melakukan evaluasi dulu ya. Tentu saja opini-opini itu sudah banyak beredar ya. Dan kalau saya merujuk kepada Ketua Dewan Pembina kami yaitu Bang Jeffrey Giovanni, memang kalau misalnya ditanya, wah ini faktor Kaisang kok nggak ngaruh gitu ya, bukan nggak ngaruh gitu loh. Kita udah naik kok gitu. Bahkan di Solo kita sekarang punya fraksi kok, di Semarang kita punya fraksi kok gitu. Bahkan menurut Bang Jeffrey Giovanni itu bergabungnya Kaisang itu kalau bisa harusnya lebih cepat. Gitu, jadi agak terlambat sedikit, cuman nggak apa-apa. Jadi itu kalau misalnya kita hanya membicarakan satu faktor yaitu Kaisang efek ya, yang dimana 5 hari setelah Mas Kaisang bergabung itu yang login ke PSI itu ada sekitar 12 ribuan loh gitu. Jadi apakah Kaisang efek itu berpengaruh apa tidak? Jelas berpengaruh gitu. Cuman kan memang variabel ini nggak cuma satu gitu. Inilah yang akan kami diskusikan itu kalau nggak salah Lebaran kedua ya. Untuk lakukan evaluasi gitu. Lebaran kedua untuk dilakukan evaluasi. Lakukan evaluasi langsung aja. Sekarang kita menikmati dulu ya. Di satu sisi kan kami Pilpres menang ya.
Kemudian juga seperti yang saya katakan tadi, perolehan suara kami naik ya 1,6 juta orang di atas perolehan suara yang kami terima 2019 lalu, artinya 1, juta orang lebih sekarang mempercayakan suara politiknya, hak politiknya kepada kami ya. Dan yang ketiga adalah terkait dengan lahirnya fraksi-fraksi baru PSI di banyak daerah ya. Itu akan membuat kontestasi pilkada nanti akan jauh lebih meriah karena PSI di sini karena PSI di sini akan lebih berpartisipasi lagi. Nah, Mas Nyarwi kalau melihatnya selain pengaruh Kaisang, apa kira-kira sih yang menyebabkan PSI gagal lagi kemudian melenggang ke Senayan, termasuk juga P3 partai yang melegenda nih? Kita bahas dari PSI dulu ya Ken ya. Saya kira gini, dari sisi marketing politik atau strategi kampanye, PSI sudah banyak melakukan banyak hal ya. Misalnya berupaya membranding dirinya sebagai partai Pak Jokowi. Misalnya dalam banyak banner kita lihat ada gambar Mas Kaisang dan Pak Jokowi. Tetapi memang saya lihat dalam konteks pertarungan di lapangan gitu ya, mungkin tidak semua dapil itu medannya itu sama, sehingga saya kira pola-pola adaptasi dari para caleg ya yang dimiliki PSI untuk memenangkan pertarungan itu saya kira tidak mudah, sehingga makanya itu kalau kita lihat kan sebaran suaranya itu nggak merata. Ada yang kayak Grace gitu ya, yang suaranya besar sekali gitu. Ada juga di beberapa Jakarta juga saya lihat juga teman-teman juga tinggi-tinggi suaranya, tapi di daerah kan tidak banyak ya yang seperti itu, ada 1-2 lah. Artinya kalau itu suara-suara tokoh yang daya tariknya tinggi, karena ingat ya Ken ya, partai ID PSI itu kan belum sepenuhnya di pemilih itu tertanam kuat, tetapi tokoh-tokoh ini yang jadi pilar. Nah, daya tarik tokoh ini yang saya kira sebarannya itu se-Indonesia di 80 sekian dapil itu belum sepenuhnya merata, sehingga untuk bisa mengangkat sampai dapat 4% itu saya kira masih sulit. Nah, ini memang beda dengan pileg daerah ya. Kenapa? Karena sebenarnya pemilu kita ini kan pemilu berlapis. Pemilu nasional DPR RI gitu ya, yang pileg, kemudian ada lagi pemilu daerah DPRD kabupaten sama provinsi itu. Nah, di sini saya kira juga mungkin beberapa tokoh-tokoh lokal itu mampu ya, kayak tadi Bung Uki cerita ya, misalnya Semarang bisa 5, Solo juga dan tempat lain juga. Tapi kan itu tidak merata juga ya, artinya memang PSI ini katakanlah pilar-pilar di bawahnya baik dari tokoh maupun struktur partai itu mungkin belum sepenuhnya kuat. Itu mungkin akan berbeda kalau misalnya fanbase PSI yang dari Mas Kaisang ini itu menguat, kemudian bisa diekstrak menjadi basis dukungan. Nah, tadi saya setuju ya bahwa ada itu kemungkinan memang telat ya gitu, karena butuh figur yang memang gitu ya lebih kuat sekali gitu dan cukup lama untuk mengekstrak itu. Nah, Oke, baik Mas Nyarwi. Itu PSI ya. Oke, itu dari PSI dulu. Nah, kita juga pengen tahu nih kalau pandangan dari Prof Burhan seperti apa. Prof, memang challenge yang dihadapi PSI ini apa sih kok sampai gagal lagi nih melenggang ke Senayan, dan juga kalau kita melihat P3 yang sudah dari 1971 baru kali ini loh Prof gagal ke Senayan. Ya, pertama untuk PSI ya, saya kira betul yang dibilang Bung Uki, ada kenaikan positif 200% di tingkat representasi caleg di daerah yang terpilih di pemilu 2024. Memang problem PSI adalah ketika Mas Kaisang menjadi ketua umum, itu daftar caleg sementara PSI sudah masuk. Kalau misalnya Mas Kaisang masuk lebih awal, itu akan mampu menarik bakal caleg dengan tingkat popularitas memadai di tingkat lokal. Jadi itu masalah yang menurut saya terkait dengan infrastruktur di tingkat caleg. Karena bagaimanapun dalam konteks pemilu secara serentak dan saat yang sama kita pakai sistem proporsional terbuka, itu determinan faktor paling utama memilih adalah caleg. Jadi ujung tombak pemilu adalah caleg. Dan ini pula yang menjelaskan mengapa P3 kurang begitu menggigit, karena calegnya kurang kompetitif. Nah, saat yang sama mungkin ada pertanyaan bagaimana dengan Jokowi effect ya. Jadi kami pernah melakukan survei 2023 bulan Desember, itu yang kenal PSI di akhir tahun 2023 itu baru 54%. Dan itu pun kelas menengah atas, yang sebagian mungkin sudah menjaga jarak dengan PSI karena pilihan capresnya yang dianggap tidak sesuai dengan aspirasi kelas menengah atas. Nah, yang menjadi basis pendukung Pak Jokowi itu kelas menengah bawah, yang sayangnya belum begitu mengenal
PSI. Jadi alih-alih mengenal ketua umum PSI yang notabene putra presiden. Jadi yang menjadi basis pendukung Pak Jokowi itu belum banyak tahu PSI. Jadi gimana mau memilih PSI? Kalau kenal saja belum. Itu temuan yang pertama. Yang kedua, infrastruktur di tingkat lokal tadi ya, itu menjelaskan mengapa popularitas Pak Jokowi tidak bisa diterjemahkan di tingkat grassroots. Karena bagaimanapun kampanye tidak cukup memakai pendekatan above the line, pakai baliho, pakai iklan tidak cukup. Butuh juru bicara di tingkat lokal yang langsung bersentuhan dengan publik untuk menjelaskan bahwa PSI itu adalah representasi politik Presiden Jokowi, dan itu yang kurang di pemilu 2024 ini gitu. Jadi dan saat yang sama jangan lupa kalau di Pilpres itu yang menjual Presiden Jokowi itu cuma paslon 02, terutama setelah Mas Ganjar itu mengambil strategi frontal mendisasosiasi dengan Pak Jokowi setelah Mas Gibran jadi cawapres Pak Prabowo. Nah di tingkat pileg kan itu partai-partai banyak yang jualan Pak Jokowi juga dengan infrastruktur yang lebih baik 5 PSI. Misalnya ya PAN itu iklannya jualan Pak Jokowi, Golkar apalagi. Nah, Gerindra aja memasang Pak Prabowo bersama Pak Jokowi. Jadi ibarat insentif kotel efek Pak Jokowi dibagi sedemikian banyak partai, akhirnya PSI yang infrastruktur di tingkat lokalnya kurang, itu kurang mendapatkan insentif dari pendukung Pak Jokowi. Beda dengan Pak Prabowo, karena cuma 3 calon yang maju di Pilpres, kemudian dari ketiga calon Pak Prabowo Gibran yang paling konsisten ya menjual narasi keberlanjutan sehingga kutel efek Pak Jokowi dimonopoli oleh paslon nomor 02. Oke, baik. Semua nampaknya berebut Jokowi efek. Padahal kader-kadernya PSI kemarin waktu kampanye juga Pak Jokowi kemana, ini juga mendampingi loh ya. Udah jor-joran kayaknya. Tapi kita juga nanti akan sambil menunggu Mas Ahmad Baidowi, Ketua DPP P3 untuk bergabung bersama kita. Usai jeda pemirsa kami kembali untuk Anda. Ya, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, dan sudah bergabung bersama kita. Pemirsa, ada Mas Imam Priyono, jubir dari P3. Selamat malam, Mas Imam. Selamat malam, Mbak. Ya, Selamat malam, Bapak-Bapak narasumber. Oke, baik Mas Imam, kita dari tadi udah ngobrol-ngobrol nih soal perolehan partai di pemilu 2024, dan ini agak ironi nih Mas Imam, mungkin untuk P3 dari 1971 ini pertama kalinya P3 tidak bisa mengirimkan wakilnya ke Senayan. Kalau tadi PSI nunggu lebaran kedua evaluasinya, P3 sudah melakukan evaluasi langsungkah untuk hal ini? Sejak tanggal 20, seluruh jajaran majelis pengurus harian P3 beragam elemen terus berdiskusi. Salah satunya tentu kita menilik hasil Pilpres dan hasil Pileg. Dan ini dilakukan bahkan sampai tadi malam, dan hari ini masih ada rapat-rapat intensif di antara semua elit P3 untuk melihat apa yang sesungguhnya terjadi, kemudian menetapkan strategi-strategi ke depan yang kiranya akan kami lakukan secara simultan. Dan memang ini cukup mengagetkan untuk kami. Kami sementara menurut tabulasi nasional KPU kemarin disampaikan belum melampaui 4%, meskipun kami meyakini bahwa angka data internal kami bisa mencapai 4,01 hingga 4,04. Sehingga kami masih melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah jalan konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi. Dan insya Allah kami sigap, solid untuk terus merangkai ikhtiar-ikhtiar politik ke depan. Oke, artinya concern dari P3 ini pada angka yang sudah diumumkan KPU dan sudah memastikan akan mengajukan gugatan ke MK begitu, atau juga melihat proses ke dalamnya sendiri, apa yang menyebabkan, faktor-faktornya seperti apa, Mas Imam? Ya, kami insya Allah pasti akan menuju ke Mahkamah Konstitusi. Tim hukum kami terus intensif mengumpulkan beragam dokumen yang dibutuhkan untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi. Ini masih terus berlangsung, dan insya Allah sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan oleh peraturan, kami akan segera mendaftarkan ke Mahkamah Konstitusi. Dan memang seperti yang tadi Mbak sampaikan juga, ada beberapa angka-angka yang kami anggap tidak sesuai,
dengan perolehan kami di beberapa daerah, sehingga ini yang akan kami coba challenge di Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ruang konstitusi yang terbuka sampai sekarang, dan kami masih optimis mudah-mudahan dengan dukungan masyarakat Indonesia, konstituen P3, para ulama, mudah-mudahan kami bisa memperjuangkan setiap suara yang sudah diamanahkan kepada kami. Karena sekali lagi partai P3 ini partai yang legend, tadi bahasanya TV One, dan partai ini warisan para ulama, didirikan oleh para pendiri bangsa. Tentu memang tidak pernah mudah mengelola sebuah partai di tengah iklim elektoral yang sedemikian rupa gitu ya, yang masih banyak sekali kekurangan, bahkan banyak pihak menilai ini banyak kecurangan, banyak hal-hal politik uang dan seterusnya, sehingga ini memang tidak mudah untuk partai ideologi seperti P3. Tetapi kami terus berikhtiar, dan sesungguhnya ikhtiar-ikhtiar politik yang dilakukan Bapak Muhammad Mardiono sebagai PLT Ketua Umum P3 merupakan salah satu ikhtiar terbaik yang sudah dilakukan, berkeliling lebih dari 1 tahun, dan alhamdulillah sebenarnya menuai hasil yang cukup baik. Tapi memang ada hal-hal yang kita ketahui bersama, tidak mudah untuk memenangkan hati rakyat di tengah suasana saat ini. Oke, tadi kalau Prof. Burhan juga sempat menyinggung nih, Mas Imam, nampaknya kader-kader ataupun caleg dari P3 ini butuh lebih kompetitif lagi di pemilu 2024. Selain kita menilai langkahnya nanti akan menggugat ke MK, kalau Mas Imam menilainya seperti apa? Termasuk juga langkah ketika menentukan akan bergabung dengan koalisi mana tadi di Pilpres 2024, Mas Imam? Kalau soal competitiveness, para caleg kami tentu tanpa mengurangi rasa hormat kepada para kader yang sudah berkompetisi di 2019 maupun di tahun-tahun sebelumnya, tetapi di 2024 bisa dibilang ini salah satu komposisi caleg terbaik yang pernah dimiliki oleh P3. Kami punya misalnya mantan ketua alumni IPB, kami punya aktivis, kami punya akademisi, dan seterusnya. Tetapi ya memang 2024 sebuah medan perjuangan politik yang tidak sederhana. Saya rasa semua politisi mengalami hal yang sama. Banyak incumbent yang juga tidak mudah kembali melenggang ke Senayan, misalnya, itu menjadi sebuah realitas lapangan yang kita temui hari-hari belakangan ini. Dan langkah politik di 2024 akan bergabung kemana? Sesungguhnya P3 ini partai ideologis yang pengambilan keputusannya cukup ajak begitu ya, bisa dibilang. Selalu ada musyawarah, selalu tidak pakai selera pribadi, bukan ansih selera ketua umum misalnya, tetapi mendengarkan banyak pihak gitu ya. Bapak Muhammad Mardiono sejak awal, misalnya kita mendukung Mas Ganjar pada Rapimnas kelima di Yogyakarta pada April 2023, itu sebuah keputusan yang solid, dirembuk di sebuah Rapimnas dengan sejumlah elemen P3, dan itu adalah hal yang mapan begitu, dan langkah-langkah ke depan juga akan dirangkai demikian. Makanya Pak Mardiono sejak tanggal 20, 21, 22 itu terus berkomunikasi dengan semua elemen P3, sehingga apapun strategi politik atau pilihan politik ke depan akan menjadi pilihan politik yang solid, dan insya Allah untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia, dan tentu konstituen P3. Oke, baik Mas Imam, terima kasih atas penjelasannya. Tapi usai jeda pemirsa, kami masih akan menghadirkan pembahasan yang seru ini untuk Anda. Usai jeda kami kembali. Baik pemirsa, masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam dan melanjutkan pembahasan kita malam hari ini. Mas Uki, kalau tadi sudah disampaikan P3 ini sudah memastikan akan mengajukan gugatan ke MK dari hasil yang diumumkan KPU. Kalau dari PSI sudah mengambil langkah juga belum? Ya, jadi kami sudah memutuskan ya bahwa kami menerima hasil pemilu dalam konteks pemilu legislatif nasional ya. Dalam artian kami tidak akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Gitu. Jadi kemarin Mas Kaisang sudah mengumpulkan beberapa atau pengurus-pengurus ya di DPP. Juga kemarin kami mengundang wartawan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada seluruh yang sudah
datang ke TPS ya yang sudah mencoblos, sehingga angka partisipasi kita atau participation rate kita begitu tinggi ya. Pilpres itu 82%, Pileg itu 79, sekian persen, dan ini jauh lebih tinggi daripada angka partisipasi di negara yang demokrasi sudah mapan, yaitu Amerika Serikat. Dan ini adalah sebuah kebanggaan buat kami tersendiri, buat kita seluruh rakyat Indonesia, bahwa wibawa pemilu terjaga, wibawa demokrasi terjaga. Lalu yang kedua, kami juga berterima kasih kepada seluruh pemilih PSI yang berjumlah, terutama nasional ya, berjumlah 4,2 juta ya, di mana ini adalah pertambahan sebanyak 1,6 juta dari pemilu sebelumnya. Dan kami kemudian setelah menerima hasil pemilu, kami move on ya, menatap what's next gitu. Kami menatap what's next ya. Berikutnya yang pertama adalah evaluasi, tentu tadi saya sudah katakan. Yang kedua, kami akan menghitung-hitung peluang ya, peluang kami di Pilkada 2024, di mana telah adalah sebuah fakta bahwa telah lahir fraksi-fraksi PSI di berbagai daerah ya. Tadi Prof. Burhan sudah mengatakan juga bahwa ada kenaikan jumlah kursi PSI di DPRD baik itu kota provinsi itu sebesar 200% lebih. Ya, dan di beberapa daerah ya seperti di Papua itu ada caleg-caleg kami yang masih mensengketakan. Ya, tapi caleg DPRD ya, bukan nasional ya. Kalau nasional kami sudah legowo gitu ya. Dan kami menyambut ini dengan riang gembira. Kami menatap kepada pilkada, kami sedang menghitung-hitung pilkada-pilkada mana saja yang kami bisa secara proaktif mengikuti ya, menghitung peluang-peluang untuk berkoalisi dengan partai-partai lain di tingkat daerah dan juga melakukan asesmen terhadap tokoh-tokoh di daerah-daerah tersebut. Oke, baik Mas Uki. Nah, Prof. Burhan tadi kalau Mas Imam menyampaikan dari P3 ini kan akan maju ke MK membawa gugatannya dari hasil pemilu yang diumumkan KPU. Kemudian tapi belum banyak menyinggung soal evaluasi internal yang kemudian dilakukan oleh P3. Tadi hanya menjawab kemudian bagaimana penilaian-penilaian orang di luar sana, apakah ini juga akibat dari salahnya langkah politik yang diambil P3, termasuk juga mungkin kalau kita lihat ada beberapa kasus yang kemudian melibatkan nama kader-kader di P3, termasuk juga adanya hilangnya tokoh di partai religius ini. Apakah Prof. Burhan juga melihat hal itu? Iya betul, jadi saya catat beberapa masalah serius ya yang menjadi penyebab mengapa P3 setidaknya menurut putusan KPU itu gagal lolos PT. Pertama adalah kegagalan P3 untuk melakukan rejuvenasi atau peremajaan partai. Jadi kalau kita lihat data P3 itu selalu konsisten turun. Zaman Orde Baru perolehan tertinggi tahun 77 itu sempat menyentuh hampir 30%. Tetapi kalau kita isolasi hanya pasca reformasi itu pun trennya turun terus. Ya. Tahun 99 itu sempat meraih kurang lebih sekitar 10,71%. Tetapi kemudian turun konsisten, di 2004 tinggal 9%, 2009 turun kembali jadi 5%, tahun 2014 zaman Pak Surya Dharma Ali sempat naik sedikit jadi 6%, tapi 2019 turun kembali jadi 4%. Dan sebenarnya survei-survei jelang pemilu 2024 itu alarm udah harus segera dibunyikan saat itu. Karena perolehannya selalu di bawah 4%. Jadi sebenarnya rejuvenasi atau peremajaan tadi sudah harus segera dilakukan karena bagaimanapun basis pemilih P3 itu kebanyakan pemilih tua. Sementara 2024 ini pemilih mudanya mencapai 56%, kelompok zilenial ini. Dan itu yang gagal diraup oleh P3, sementara pemilih lamanya itu sudah pindah ke PKS dan PKB. Jadi kalau istilah usul fiknya itu, Ken, itu ada namanya al-muhaf atau al-qadimi soleh. Jadi mempertahankan captive lama, itu P3 gagal, saat yang sama juga gagal meraih pangsa pasar baru elektoral. Jadi wal ahdu bil jadidil aslah gagal juga. Dan itu saya kira yang menjelaskan mengapa P3 kurang begitu berhasil ya, minimal mempertahankan kursinya di parlemen. Nah yang kedua, ini pertanyaan Ken tadi, data exit poll indikator itu juga menunjukkan hasil yang menarik. Jadi di antara 3,8% pemilih P3 yang menggunakan hak pilihnya di tanggal 14 Februari kemarin, itu sebagian besar pilihannya ke Pak Prabowo 57,8%. Kemudian pemilih P3
yang memilih Mas Anies itu ada di peringkat kedua, 27%. Dan hanya 15% pemilih P3 yang memilih Ganjar Pranowo. Jadi padahal Ganjar Pranowo adalah capresnya P3. Jadi ini artinya ada problem terkait dengan penerimaan basis massa P3. Ya, dan mungkin itu yang menjelaskan mengapa basis tradisional P3 itu tidak memilih Mas Ganjar. Saat yang sama mereka merasa aspirasi elit P3 untuk mendukung Mas Ganjar itu bertentangan dengan aspirasi grassroots mereka. Jadi memang ada dua hal utama ini yang menyebabkan mengapa ya P3 tren turunnya berlangsung terus, dan sayangnya penurunan yang terakhir ini harus memakan ongkos politik yang mahal karena P3 harus tergusur dari parlemen. P3, Mas Nyarwi mungkin menutup melihat dari PSI langkahnya memilih move on saja lah kalau kita bicara soal melenggang ke Senayan. Tapi kan masih ada Pilkada 2024 yang akan dihadapi. Karena caleg-calegnya suaranya besar-besar loh dari PSI. Jor-joran, habis-habisan, tapi tidak bisa dikonversi ke kursi DPR. Singkat saja Mas Nyarwi. Ya, saya kira ini pasca pemilu ya, opsi-opsi yang dilakukan oleh partai itu banyak ya Ken ya. Kalau PSI mungkin kalau sudah tidak mengajukan gugatan untuk pemilu nasional, pileg nasional, artinya bisa fokus ya ke pilkada. Saya kira banyak arena-arena yang bisa dipilih dan juga tokoh-tokoh yang bisa jadi andalan ya. Nah itu saya kira langkah yang arif lah ya, yang masuk akal dan itu bisa terukur nantinya seperti apa strateginya. Nah yang kedua bagi P3, saya kira juga masih ada peluang. Kenapa? Karena kalau PSI ini kan sampai 1,2% ya, kalau mau ke 4%. Nah kalau P3 ini kan hanya sekitar 0,13an ya, dari 3,87 ya, artinya sekitar 20-an ribu suara gitu. Kalau misalnya TPS ya, misalnya butuh sekitar, kalau TPS dapat 5-10% itu sekitar antara 2.000 sampai 4.000-an TPS sebarannya. Tetapi ini nggak mudah juga karena kan mencari atau katakanlah kalau gugatan untuk di MK sampai sekitar 2.000-4.000-an itu kan sebarannya, dan di titik mana itu saya kira juga butuh kejelian dan tadi klaim soal dia punya 4,02 1 atau 2. Nah, dan ini punya implikasi ke tentu saja para caleg-caleg dan partai lain. Jadi saya kira itu juga menjadi PR. Tetapi move on itu juga penting gitu, jadi alternatif juga kira-kira gitu. Baik, terima kasih semua narasumber, bapak-bapak sudah bergabung bersama kita, Mas Uki, Mas Nyarwi, Prof Burhan. Terima kasih untuk waktunya malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, sesaat lagi kami tentu masih akan kembali hadir untuk Anda dengan informasi lainnya.